namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan beribadah. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 110. Mari kita sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang diberikan Tuhan kesempatan usia 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, diberkati untuk menjadi berkat, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa, mohon berkat Tuhan, agar waktu kita mempelajari firman Tuhan ini, kita diberkati Tuhan, mengerti dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami masih hidup hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan pada hari-hari yang lalu.
syukur, puji Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa kami ya Tuhan. Dan mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami rindu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. Hidup kami terbuka bagi Tuhan. Kami mau belajar melakukannya. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 110 sambil kita mendengarkan audio dari Alkitab bersuara, tentu dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Saudara, Mazmur 110 ini ditulis oleh Raja Daud dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Raja Daud membuat testimoni, pengakuan profetik atau hal yang akan terjadi, bahwa Kristus, Mesias, Yesus Kristus secara strata adalah Tuhan, walaupun secara jasmani adalah dari keturunannya. Kita bisa baca itu di dalam kitab Matius, bahwa Yesus Kristus dilahirkan secara jasmani dari keturunan Daud, tetapi secara kedudukan ia adalah Tuhannya. Mazmur ini paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru, 7 kali. Mengapa? Karena mengacu pada Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, serta Imam besar yang sempurna dan kekal. Yesus pernah ditanya, dan dia bertanya balik kepada orang-orang Farisi tentang apa hubungan antara Mesias dan Daud. Tercatat di dalam Matius 22 ayat 41 sampai 45. Matius 22 ayat 41 sampai 45 saya bacakan. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Dan bagaimanakah Daud dalam pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata," nah, Mazmur 110 ini dikutip, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Dan jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Saudara-saudara, ayat ini dikutip Tuhan Yesus sendiri untuk berbicara tentang dirinya. Ya, jadi ini
ayat atau bagian perikop yang sangat banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Mengisahkan bahwa siapa Yesus itu. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, Allah yang menjelma menjadi manusia, Daud sudah mengakui bahwa ialah Mesias itu adalah Tuhannya. Padahal Daud itu adalah Raja Israel yang paling besar. Dengan pimpinan Roh Kudus tentunya, Daud bisa menulis hal ini. Mari kita lihat di ayat 1 dan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Daud kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 6. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Bagian ini berbicara tentang penghancuran, penghukuman total, dan terakhir, final, oleh Yesus Kristus sendiri, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Raja di atas segala raja. Itu ya, bagi orang-orang yang fasik, musuh Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang mau mengikuti kehendak si iblis, orang-orang yang tidak menghormati firman Tuhan. Ini juga sesuai dengan yang tercatat di dalam Wahyu 6-9. Jadi sekali lagi ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud dalam pimpinan Roh Kudus. Ia menubuatkan hal-hal yang akan terjadi ribuan tahun ya di depannya, yaitu pertama mengenai Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Imam besar yang kekal dan sempurna, yang akan menghakimi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau hidup menuruti firman Tuhan. Ayat kedua, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Sion itu Yerusalem. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh. Ini menubuatkan mengenai pemerintahan Tuhan Yesus di bumi. Ya, sesuai juga dengan apa yang ditulis dalam Wahyu 20. Ya, saudara. Bahwa setelah pelayanan dan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menetapkan hukum, artinya punya otoritas yang besar, mulia, terhormat, ya. Sehingga segala anugerah yang baik, antara lain yang terbaik yaitu keselamatan kekal, pengampunan dosa, dan anugerah-anugerah lainnya, kasih karunia, kebaikan, hidup, hal-hal yang baik, mujizat, itu hanya dapat diterima oleh orang-orang yang sungguh percaya kepadanya dan menaati kehendaknya. Jadi jalur untuk menikmati kasih karunia, lepas kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat satu-satunya, Raja di atas segala raja. Ya, saudara-saudara, di ayat 3 dan 4 kita teruskan. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ayat 3 dan 4 menceritakan tentang karya Kristus. Selain sebagai Raja, Juru Selamat, dia juga adalah imam besar. Menurut Melkisedek, apa itu? Nanti kita akan pelajari. Imam besar yang kekal selama-lamanya bagi umatnya. Tercatat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10 dan dilanjutkan sampai Ibrani 8. Saudara boleh baca, saya baca beberapa ya. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10, ini dilanjutkan sampai Ibrani 8, tapi saya hanya baca Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau
engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi mengacu kepada Mazmur 110. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek itu? Kalau kita baca di dalam Ibrani 7, bahwa Melkisedek adalah Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi, yang pergi menyongsong Abraham ketika Abraham pulang perang, menang, melawan raja-raja. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Kepada Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 atau perpuluhan dari semua yang dia dapat. Melkisedek itu adalah Raja kebenaran, Raja Salem, Raja damai sejahtera, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Jadi Alfa dan Omega. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek itu gambaran Kristus Yesus ya pada masa perjanjian lama. Saudara-saudaraku, luar biasa. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat atau Mesias, raja di atas segala raja, dan imam besar yang kekal dan sempurna. Sekali saja dia berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya, menebus dosa manusia. Dan sekali saja, tidak perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi sungguh karya Tuhan Yesus itu luar biasa. Menjadi imam besar yang tidak berawal dan tidak berakhir. Itu gambaran tentang Yesus Kristus. Alfa dan Omega. Kita bersyukur ya. Kita boleh diangkat menjadi anak-anaknya. Dan dia adalah Bapa kita. Mari kita teruskan di ayat yang ke-5 sampai akhir. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Ini bicara mengenai pertempuran terakhir di bumi. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, datang kedua kali bukan lagi sebagai bayi, tetapi sebagai raja. Ya, dia akan menang, meremukkan segala kuasa pemerintahan yang jahat. Dan hal ini juga tercatat dalam Wahyu 19. Dan semua musuhnya akan dikalahkan, diinjak. Ya, diinjak itu bicara kalau dulu kalau perang itu musuh yang kalah itu tangkuknya itu diinjak. Ya, tidak lagi dapat bergerak. Jadi saudara, Yesus adalah Raja di atas segalanya. Dia memerintah dengan otoritas sempurna dan kekal. Tuhan Yesus itu lebih besar dari siapapun. Dari Daud, Raja terbesar Israel. Dialah Juru Selamat atau Mesias satu-satunya. Rasul Petrus pun mengutip Mazmur 110 ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 35. Untuk mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias, duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala-galanya. Jadi Yesus Kristus itu bukan hanya guru, bukan hanya nabi, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan itu berarti Tuhan di atas segala Tuhan, pemegang otoritas dalam kehidupan. Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat, satu-satu.
Hanya satu jalan ke sorga, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu Raja yang kekuasaannya sempurna. Dia juga imam besar, penolong, pendoa syafaat bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus juga mempunyai musuh-musuh, yaitu iblis dan orang-orang yang mau mengikuti iblis. Musuh-musuh itu berusaha melawan otoritas kerajaannya, melawan kehormatannya, menentang kepentingannya. Apa sih kepentingan Tuhan Yesus? Saudara ingat Yohanes 3 ayat 16, yaitu keselamatan manusia, jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan penting. Tuhan mau supaya semua orang boleh percaya kepadanya, diampuni dosa dan menerima keselamatan kekal. Tetapi musuh-musuh Tuhan dikatakan pada hari yang telah disiapkan Tuhan akan diinjak, dikalahkan, dibinasakan. Sebab itu jangan jadi musuh Tuhan. Mari kita menjadi sahabat Tuhan, jadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus memiliki kekuasaan penuh, yaitu atas orang-orang yang percaya kepadanya dan hidup tunduk atau taat menurut kehendak Tuhan. Dilambangkan dengan tongkat kekuatan. Melalui pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik yang disertai dengan kuat kuasa Roh Kudus, akan banyak orang bertobat dan hidup sungguh-sungguh menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan itu tidak mau membuat hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang, yang mendukakan hati Tuhan. Jadi saudara, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa yang hanya ada dalam Yesus Kristus harus, sekali lagi, harus kita sampaikan kepada segala bangsa. Dikatakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saya dan saudara masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Ayo kita laksanakan amanat agung Yesus Kristus. Ayo kita beritakan dengan perkataan dan perbuatan, supaya banyak orang boleh percaya, bertobat, diampuni. Dan kapanpun meninggal, Alkitab katakan setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Siapa yang berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Selanjutnya, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia memelihara orang yang hidup sungguh-sungguh mengasihinya. Walaupun pengikut Kristus akan mendapat perlawanan dari musuh-musuh Tuhan, kuasa gelap, akan mengalami banyak problem karena kita masih hidup di dunia, saudara. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus akan menjaga dan memelihara anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yaitu tercatat orang-orang yang merelakan diri untuk hidup kudus. Lihat ayat 3. Mereka adalah prajurit-prajurit Tuhan, tentara-tentara Tuhan. Siapa? Orang yang rela, bukan terpaksa, rela, ikhlas, senang hati untuk hidup kudus bagi Tuhan. Sadarilah kalau kita punya kerinduan untuk hidup kudus bagi Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Itu juga karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan ada yang sombong. Biarlah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh beriman teguh pada Tuhan. Jangan bergeser dari iman percaya kita. Karena apapun atau siapapun, Tuhan akan datang segera. Kita harus menundukkan diri sepenuhnya pada kehendaknya. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup bagi kemuliaan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat, Imam Besar, Raja yang kekal dan sempurna. Apapun yang difirmankannya pasti akan terjadi. Ia akan datang kembali. Maranatha, Tuhan datang. Kutuklah orang yang hidup tidak mengasihi Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang dengan tulus hati, rela hati untuk hidup kudus menyenangkan hati. Biarlah itu adalah kita.
aku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami mempelajari Mazmur 110. Tolong kami untuk dapat mengerti dan memberitakan kabar baik bahwa Yesus Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Imam besar, pendoa syafaat bagi kami, yang berkorban untuk kami, menyelamatkan dosa kami, dan Kau Raja yang akan datang kembali, menghakimi, menginjak musuh-musuh, tapi yang akan memelihara, menolong anak-anak-Mu, orang-orang yang merelakan diri untuk hidup kudus bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk hidup kudus bagi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk mampu melakukan firman. Tolong kami Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan Tuhan.
jadilah kehendak-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati anak remaja dan pemuda, berkati Tuhan para wanita dan pria, berkati Tuhan para pengerja-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya kami hidup kudus bagi Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, biarlah kami kedapatan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk minggu yang baru. Bersama Tuhan, kami pasti ditolong Tuhan. Kami pasti bisa. Tuhan pasti membuat jalan. Tidak ada yang tertutup. Karena Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami, para pemimpin kami untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga diberikan hikmat untuk mengelola negeri ini dengan baik dan benar. Biarlah keselamatan besar terjadi di Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, lawatan Tuhan kami serukan. Biarlah terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan. Orang-orang hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang manis, yang erat dengan Roh Kudus, menolong saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita hidup kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya saudara. Tetap jaga protap prokes. Semangat.